Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla maghlab. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 bulan yang lalu kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan alhamdulillah Allah mentakdirkan kita hadir dalam bulan Ramadan. Bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Ramadan ini akan berkualitas dalam kehidupan kita? Apakah Ramadan ini akan tetap sama seperti Ramadan yang sebelumnya? Maka dari itu Rasulullah mengajarkan apabila kita memasuki bulan Ramadan yang penuh maghfirah ini, kita berikan kualitas yang terbaik di dalam bulan ini, yakni mengenai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga mengajarkan kita harus menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Mengapa demikian? Karena setiap kehidupan manusia itu akan berhubungan dengan Allah, juga akan berhubungan dengan manusia yang lain. Maka di bulan yang penuh barokah ini, yakni di bulan Ramadan, kita isi hari-hari kita dalam bulan Ramadan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah, kita luruskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita isi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berbicara masalah hablum minallah, pemirsa di sini semuanya faham. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibadah yang pokok dalam Ramadan ini adalah berpuasa. Seperti Allah terangkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, al-ayah. Kemudian apakah hanya berpuasa saja? Tidak. Allah akan melipat gandakan ibadah-ibadah yang ada dalam bulan Ramadan ini. Selain berpuasa, ibadah yang pokok dalam bulan Ramadan ini, ibadah yang wajib kita kerjakan adalah sholat. Saudara, apakah sholat ini perlu kita jaga? Iya, karena ini adalah wajib, sama seperti puasa Ramadan. Kalau dalam bulan-bulan yang lainnya kita sholat sendirian. Mungkin di bulan Ramadan ini akan kita jaga, kita tingkatkan, kita terus melaksanakan sholat fardu dengan berjamaah. Insya Allah akan mendapatkan keistimewaan yang lebih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain kita menjaga kewajiban sholat fardu 5 waktu, di bulan Ramadan ini kita disunahkan juga mengerjakan sholat-sholat sunnah seperti sholat tarawih, yang dimana sholat tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan ini. Pasti lucu kalau jenengan sholat tarawih di bulan Sya'ban. Ini pasti akan menimbulkan perdebatan di antara kaum muslim. Ini kok tarawih pada bulan Sya'ban? Tarawih adanya pada bulan Ramadan. Selain Ramadan tidak ada sholat tarawih. Maka mari kita kerjakan sholat sunnah ini dengan cara beristiqomah menjalankan sholat tarawih di musola atau masjid terdekat di lingkungan kita. Selain itu, kita juga bisa sholat-sholat yang lain, sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat duha, kemudian sholat tasbih, kemudian sholat qobliyah dan ba'diyah, kemudian sholat tahajud. Ini yang paling istimewa, karena Allah
menyebutkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mari kita sempatkan 10 menit, 20 menit sebelum kita sahur bersama keluarga, kita sempatkan 2 rakaat untuk sholat tahajud, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sesuai dengan janji Allah, maka akan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain menjalankan sholat wajib, sholat fardu, kita juga akan menjalankan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Apalagi di bulan yang penuh berkah dan bulan yang Allah selalu melipat gandakan ibadah yang kita kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita mengerjakan sholat, hablum minallah itu juga kita bisa kerjakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Seperti kita selalu berzikir kepada Allah. Kita beristighfar, kita boleh. Bertasbih, kita boleh. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita juga boleh. Artinya dengan berzikir ini, Allah menyebutkan, ala bidzikrillah wa tatmainnul qulub. Ingatlah aku, katanya Allah, maka hati kalian akan menjadi tenang. Hadirin dan pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berzikir kepada Allah, selain sholat, masih banyak ibadah yang lain. Juga ibadah pokok yang di bulan Ramadan, yakni adalah ibadah puasa. Apakah di bulan Ramadan ini banyak ibadah yang lain? Iya. Yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup hablum minallah, karena dalam menyeimbangkan kita harus memenuhi hablum minan nas, hubungan baik terhadap manusia yang lain. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwasanya la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Rasulullah, tidak akan beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai temannya, sahabatnya, tetangganya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Ini membuktikan bahwasanya hablum minan nas ini harus kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, mengimbangi dengan hablum minallah. Apa saja yang perlu kita kerjakan kepada hablum minan nas ini? Yang pertama, itu adalah saling menasehati. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling menasehati dalam hal kebenaran dan saling menasehati dalam hal kesabaran. Jangan sampai kita setiap harinya menggunjing, Masya Allah. Jangan sampai kita seharinya itu hasad kepada orang, hasut kepada orang. Kita ada tetangga beli sepeda baru, kita menghasut orang tersebut, menghasut orang-orang yang di sekitar kita. Kita iri, dengki, dan lain sebagainya. Hindari itu. Yang baik adalah saling menasehati. Kemudian yang kedua adalah tolong menolong. Tolong menolong dalam apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Kita harus saling mengingatkan. Apalagi di bulan puasa seperti ini, Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah kita saling mendoakan. Kita saling mendoakan. Jadi kita doakan tetangga kita doakan, keluarga kita doakan, apalagi keluarga kandung kita, apalagi tetangga-tetangga sebelah rumah kita doakan, biar menjadi kegiatan yang baik dan benar. Maka dari itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas itu sangat penting, tidak bisa berjalan sendirian. Hablum minallah dan hablum minan nas ini ibaratnya sebuah kaki, di mana kaki kiri dan kaki kanan itu harus jalan-jalan beriringan. Coba bayangkan, ada orang yang sholat tetapi tidak baik dengan tetangga, na'udzubillahi min dzalik. Atau sebaliknya, ada orang yang sholatnya tidak dikerjakan sama sekali, tetapi dia rajin bersedekah, dia rajin menjaga ukhuwah, tapi dia tidak menjaga hubungannya dengan Allah. Ini kan tidak baik. Yang baik adalah menyeimbangkan antara hablum minallah dan hablum minan nas, menyeimbangkan antara hubungan yang baik terhadap Allah dan menjaga hubungan yang baik terhadap manusia. Maka kalau sudah tercipta hablum minallah dan hablum minan nas,
maka kita akan menjadi muslim yang kafah. Semoga pada bulan Ramadan ini kita selalu diberi kesehatan dan diberi ketaatan kepada Allah, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.